Apa tuh artinya hidup nih? Ini menarik asal kita tidak membicarakannya secara abstrak. Salah satu ukuran hidup itu tentunya nafas. Kalau kamu nafas, begini. Tapi kalau kita pikirin, ada sesuatu yang lebih mendasar yang disebut itu hidup. Sebab yang hidup itu hanya kegiatan jasmani ini. Yang mengenai badan tadi, kalau berhenti bernapas, otak berhenti, flatline, itu kita anggap mati. Tapi ada sesuatu yang lebih mendasari. Mungkin saya deklarasi pamrih saya dulu. Pamrih saya ini kepingin sekali berbagi dengan kita semua supaya hidup kita ini nanti kalau kita sudah mendekati waktu kita, kalau kita noleh ke belakang, jangan sampai kita ini bertanya, selama hidup kita ini ngapain? Apa yang sudah kita capai? Bahkan yang mungkin agak lebih membuat kita panik, itu mungkin saat itu kita khawatir ternyata yang kita punyai pun kita tahu persis bahwa semuanya ini harus kita tinggalkan. Jadi sebetulnya Buddha Dharma, terutama misalnya ajaran-ajaran, nanti kalau dipaparkan, itu selalu konteksnya kehidupan ini terbatas. Kematian ini pasti. Waktu kematian ini datang, kita tidak akan tahu. Dan pada waktu kita mati, kita ini akan sendiri. Tidak akan bisa yang ada menemani. Dan pada waktu kita meninggal, ini tidak ada yang dibawa kecuali tilasan-tilasan perbuatan-perbuatan kita selama kita ini hidup. Jadi sebetulnya mungkin sebaiknya kita ini lihat yang lebih penting dalam hidup ini, meskipun urusan kehidupan sehari-hari sekarang ini sama urgennya, sama pentingnya, sebab kita harus hidup di dunia ini, makanya kita harus tahu aturan main dalam cara kita hidup di dunia ini. Makanya kita harus makan, harus mempunyai, paling tidak mempunyai sarana untuk hidup dan sebagainya. Nah, ini loh, kalau betul bahwa semuanya itu dalam bentuk, kalau yang mungkin dalam bahasa Jawanya mungkin semat, derajat, pangkat ini, ya nantinya semuanya, semat ini kekayaan, bisa derajat ini kedudukan, atau derajat orang, yang namanya pangkat ini kekuasaan atau kesulitan. Jadi harta benda, ketenaran, kedudukan, nama baik, kekuasaan, itu kita butuhkan seakan-akan itu yang kita cari di dunia ini. Kita sekarang tahu kan bahwa bukan itu sebetulnya. Tapi yang lebih-lebih lagi harus kita ketahui bahwa itu nanti akan kita tinggalkan. Yang jelas. Pertanyaannya lalu itu loh. Jadi kalau tujuannya supaya nanti kalau waktu yang jelas kita ini nanti akan meninggalkan dunia ini. Dan nanti masih ada, menurut dari Buddha Dharma akan ada tetap kesinambungan keberadaan. Bukan reinkarnasi, tapi ada kesinambungan keberadaan. Maksud saya begini, yang namanya salim ini, nanti kalau salim ini selesai, salim mati, salim ini tidak menjadi apa-apa. Si salim ini selesai.
episode Salim ini selesai. Tapi ada kesinambungan, keterusan dari kesadaran yang sekarang ada ini. Ini bukan dalam bentuk jiwa atau ruh, tapi diterangkan dari segi Dharma. Ini adalah sesuatu kebisaan kita untuk hidup tadi yang membuat kita hidup ini terus menerus mengambil mungkin bentuk lain dan seterusnya. Begitu juga berarti dari masa yang tak berawal ini sudah ada, jadi bukan sesuatu yang tercipta hanya saat ini. Kalau kita lihat sungai yang mengalir, kita tidak bisa bilang loh, ini misalnya seperti ada sungai lewat di yang indah sekali ya di Green Valley ini. Itu kalau kita lihat sungainya, yang kita lihat itu mesti beda-beda terus ya, karena airnya ngalir terus ya. Tapi kita tahu itu sungai gitu loh. Ya. Nah, sungai ini bening, tapi juga membawa, ada yang mengapung, ada yang di sana, dari sana, tapi ini lewat terus nih. Nah, pada waktu itu saya bisa ngomong misalnya sungai ini sepotong ini, misalnya pengaliran seperti itu di saya ini, sepotong ini lagi jadi Salim nih. Nah, pada jadi Salim, pas yang ada di dalamnya sungai ini, ada kan kekeruan, ada apa ya yang pencemaran dan sebagainya yang ngapung di sini. Ada daun, ada potongan. Nah, sebaiknya kalau misalnya pada potongan sungai ini kita bersihin limbahnya, apa potongan ini, sungai selanjutnya lebih jernih. Aliran sungai berikutnya akan lebih sering. Kira-kira seperti itu loh. Kalau kita amati, hidup kita ini luar biasanya itu karena kita ini bisa macam-macam. Napas ini cuman badan ini dah. Kalau badan ini tidak pas, napas berhenti, utak berhenti, itu kedokteran. Tapi ada sesuatu yang membuat kita ini merasa hidup. Pertanyaan saya ini, kalau kalian lihat saya ini di luar atau di dalam gitu kan? Di dalam kalian. Jawabannya misalnya tadi yang dikatakan ya di luar, ya di dalam. Ini tidak bisa gitu, karena kalau di dalam ya di dalam, kalau di luar ya di luar. Tapi jawabannya sebetulnya yang lebih bisa diterima itu tidak di luar atau tidak di dalam. Nah, karena ada kan, kalian bisa lihat saya, jelas saya ada. Tapi kelihatannya saya di sini, padahal sebenarnya untuk kalian bisa lihat saya mesti sesuatu di dalam yang terproses. Tidak cuma penglihatan, pendengaran begitu juga kan ya. Kamu dengar suara saya, tentunya ada sesuatu di dalam kalian yang memproses sehingga kamu dengar, tapi suaranya ini keluarnya kan dari luar nih. Ya. Makanya tadi saya usul untuk sementara kita bilang aja bahwa jadinya tidak di dalam, tidak di luar gitu. It's somewhere. Makanya tadi technical term untuk itu ini disebut ruang kesadaran, misalnya. Kita sebut ruang kesadaran. Waktu saya sebutkan pakai bahasa Sanskerta, kelihatannya serius. Ruang kesadaran ini yang disebut Dharma Dhatu. Right. Hanya sebutan. Jadi apa-apa terjadinya di Dharma Dhatu. Dharma Dhatu itu satu atau banyak. Saya itu paling seneng tanya gini itu untuk ngetes. Monggo, jawabannya gimana? Kan kita berarti seakan-akan nih ya, kita punya masing-masing Dharma Dhatu.
Tentunya. Karena apapun yang kita pikirkan, meskipun kalian kelihatan di luar situ atau saya kelihatan di sini, tapi kehidupan kita ini kan mencakup semuanya. Kelihatannya tumpang tindih kan. Ya. Tapi kan tidak. Ini menarik loh. Apa? Pengalaman muncul, kamu lihat, kita dengar semua, munculnya semua di Dharma Dhatu, beda, tapi sama. Samanya apa? Semuanya pengalaman. Nah, itu kalau lihat atau dengar dan sebagainya. Tadi pagi saya juga ngetes ini teman-teman yang duduk di meja yang sama. 2 tambah 2 sama dengan berapa? Mosok, iyalah, mosok kok terus jadi bodoh pagi-pagi gitu kan ya. Enggak, kamu itu hati-hati. Jangan Om Salim ini memperangkap ini. No, simple saja. 2 tambah 2 sama dengan 4. Tadi pertanyaannya juga yang ini agak lebih sukar. Ibu kota Jawa Tengah, Semarang. Tadi saya terus tanya, tolong dipikir, nanti saya butuh jawaban ini, paling tidak kita jawab sama-sama. Kebiasaan untuk tahu 2 tambah 2 sama dengan 4, dan kebiasaan untuk tahu ibu kota Jawa Tengah itu Semarang, kebiasaannya ya, ini sama atau beda? Sama? Sama kan? Kebiasaan kita untuk melihat dan kebiasaan untuk kita mendengar, ini sama atau beda? Sama. Nah sekarang 4 nih, Robi. Kebiasaan untuk melihat, kebiasaan untuk mendengar, kebiasaan untuk tahu 2 tambah 2 sama dengan 4, kebiasaan untuk tahu ibu kota Jawa Tengah itu Semarang, sama atau beda? Sama. Nah, kalian tahu kan? Ya, 2 sama dengan 4, ini saya juga tahu nih. 2 tambah 2 sama dengan 4, ibu kota Jawa Tengah itu Semarang. Kebiasaan tahu untuk saya dan kebiasaan tahu untuk kamu sama atau beda? Bukan kemampuan ya, bukan kemampuan ini. Saya kira kamu hampir ngomong, tapi permulaannya itu betul. Berarti ya sama, ya beda. Ya sama, ya beda. Bukan 1, bukan 2 nih ya. Artinya bukan 1 semuanya sama, bukan 2 semuanya beda, bukan. Ada kesamaan tapi jelas juga beda kesamaannya nih. Nah, kebiasaan untuk tahu ini setiap saat dalam hidup kita hadir atau tidak? Hadir. Sebab tanpa ada kebiasaan ini, kamu nggak bisa apa-apa. Bahkan boleh dikatakan, kebiasaan untuk tahu ini loh, ciri-ciri kehidupan itu. Yes? Diikuti ya. Nah, kebiasaan untuk tahu ini juga diberi nama. Namanya itu macam-macam. Misalnya Apasarajita atau Prakasha atau Prabhaswara atau Ultimate Nature of Mind, ya, atau Primordial Nature of Awareness, Rigpa, Buddha Nature, all that name itu untuk itu loh.
untuk kebisaanmu untuk tahu. Tadi kita mengatakan, makanya tadi saya juga membuat satu eksperimen, bisa nggak kita memikirkan misalnya kerbau berkaki 8 warnanya merah jambu. Bisa enggak? Oh, bisa kan? Bisa. Bisa enggak kita mikirkan sekarang melewati matahari, melewati mana, tapi yang begitu jauh sehingga kita bisa menemukan planet yang berbentuk seperti duren. Bisa kan ya? Nah, berarti kebisaan ini luar biasa. Ini punya beberapa karakteristik nih, yaitu tidak mempunyai dimensi. Kurang luas, bisa kan ya? Mau apa dan tidak terhalang, semuanya selalu keluar. Apa? Tidak ada hambatan sama sekali. Selalu bisa keluar, bisa mau mikir duren yang jauh itu atau kerbau yang aneh tadi itu selalu bisa dan selalu hadir, right? Dan selalu hadir. So far so good ya. Semua setuju itu karakteristik seperti itu ya. Dan itu sebetulnya yang tadi yang disebut bermacam-macam nama ini, misalnya kita dissect. Salah satu namanya Prabhaswara. Ini jelas. Prabha ini sinar. Apa? Suara ini cahaya. Ini kalau lampu ini kan bisa sinarnya ini yang nggak kelihatan, tapi karena ada sinar ini kita bisa melihat, kita bisa ngerti. Makanya Prabhaswara ini untuk jelaskan primordial nature, Buddha nature, ultimate nature of mind. Mind, kesadaran kita itu intinya nanti bawah-bawahnya seperti itu, right? Dan akan selalu ada di setiap saat begini. Prabha tadi ya, cahaya sinar, ini terus suara ini malah ya ini yang namanya clarity dan ini yang digunakan seperti nyala api gini. Ini mungkin kalau dalam bahasa Jawa ini yang disebut urup. Kalian mestinya pernah dengar urip itu, urup. Karena kalau dibalik, kalau tidak ada urup, tidak ada urip. Memang benar. Nah ini tadi membicarakan mengenai reinkarnasi, mengapa Salim ini nggak akan terus, karena Salim ini butuh badan ini, jadi ini nggak ada. Tapi urupnya ini terus jalan. Seperti api lilin, ini juga ndak murup terus, tapi murup mati terus gitu. Jadi seharusnya akan terus jalan seperti itu. Tapi juga menarik nih. Tadi kita membicarakan bahwa kebisaan untuk tahu tadi, urup ini selalu hadir setiap saat. Right? Dan hadir setiap saat ini, kalau kita meminjam istilah dari saudara-saudara Kristen, kita yang Kristen, ini yang disebut imanen. Selalu ada. Immanence. Nah, yang tadi saya katakan, luas. Enggak ada, kita mau mikir sampai kemana-mana, luas dan dekat. Ini sekali lagi saya meminjam kata-kata bahasa Jawa ini. Atuh tanpa wangenan,
cedak tanpa senggolan. Berarti ini ada di mana-mana. Dan kita tidak bisa menerangkan itu apa gitu. Makanya dalam bahasa Jawa kadang-kadang juga disebut ngomong itu tan keno kinoyo ngopo. Lah ini menarik kata-kata ini. Tadi ada immanence, ada transcendence. Artinya transcendence ini tidak berdimensi, tidak dimensi ruang, tidak dimensi waktu. Yang namanya transcendent, immanen itu selalu ada, right? Itu selalu hadir tiap saat. Urup itu tadi, dan ternyata tidak bisa diukur, tidak bisa di mana, makanya kata-kata Jawa yang katakan adoh tanpa wangenan itu jauh tapi tidak berjarak sebetulnya. Cedak tanpa singgolan itu dekat pun tapi nggak nyentuh kamu. Ini hanya, dan tidak bisa diterangkannya, itu disebut tan keno kinoyo ngopo. Karena tidak bisa dijelaskan, tidak bisa jelas. Ini atribut ketuhanan. Orang itu kalau mau ngomong Tuhan, ngomong hanya bisa lihat gini. Misalnya sing gawe urip, atau sang pencipta. Ini ada tradisi yang membayangkan ada personifikasi dari ketuhanan tadi. Tapi dalam Buddha Dharma, ini malah cetha melo-melo bahwa sebetulnya atribut-atribut itu ada. Ketuhanan itu ada. Lah kalau ada seperti itu, di mana ketuhanan itu? Yes. Jadi selalu barengi urip kita sendiri ini. Ini tidak beda, tidak sesuatu di luar. Jadi kalau kita dengar, ini ada huruf ini yang membuat kita bisa dengar. Kalau kita bilang 2 tambah 2, ada huruf ini yang selalu membuat kita bisa tahu 2 sama dengan 4 dan sebagainya. Selalu bersama. Makanya ini di dalam bahasa Jawa ya juga disebut yang kadang-kadang dari Serat Widotomo yang mengatakan maka bisa dibilang sepuh. Sepuh ini sepi hawa awas alorone ngatunggil. Bisa ada 2 ini menyatu. Ini loh yang dianggap 2 menyatu. Atau yang kita kenal manunggaling kawula Gusti. Di sini. Jadi dari ajaran Borobudur yang berabad-abad ada di sini, ini sama sekali tidak bertentangan dengan pengertian-pengertian Jawi seperti ini. Ini Gusti ini tidak pernah pisah dari kita. Ini yang namanya manunggaling kawula lan Gusti di sini. Atribut-atributnya adoh tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan. Ini juga seperti ini. Dan juga yang dikatakan tan keno kinoyo ngopo. Yang tidak. Ini yang sang panembah, ini yang disembah, ini artinya kita menghargai hidup itu sendiri. Dengan demikian kita menghargai ketuhanan yang ada dalam diri kita. Jadi yang mengatakan orang Buddhis tidak mengenal Tuhan ini tidak benar. Caranya mengenal itu menurut saya lebih nyata, lebih integrat, lebih bisa dirasakan. Kita ini tidak pernah jauh dari Tuhan. Tapi kalau selama kita menganggap Tuhan ini terpisah, lalu kadang-kadang kita ini malah mengkerdilkan. Tuhan dimintai apa.
Yang sebetulnya kalau kita berdoa ke Tuhan, ini berdoa sebetulnya keberadaan paling dalam. Tadi yang saya tanyakan, kebiasaan untuk tahu kamu dan kebiasaan untuk tahu saya ini beda atau sama? Ya sama, ya beda. Tuhan ini beda atau sama? Ya sama, ya beda. Dan tidak pernah kita ini tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Akan selalu ada. Cuman kalau kita membicarakan lalu diberi sebutan ya, Tuhan atau Allah atau apa, ini yang bikin ribet. Maka sang panembah ini ada di sini. Nah, dengan demikian kita ini merasa hangat. Makanya kalau kita kepepet, kita selalu doakan. Ya, doanya pun ngawur-ngawur sebetulnya. Kita nganggap bahwa ada Tuhan yang kita minta berkat atau Buddha. Apa bisa mereka nolong? Bisa sekali, sebab bukan mereka. Ini, tadi yang nyiptakan Bandungan atau yang nyiptakan Semarang siapa? Kita ternyata, karena kita punya versi kita masing-masing. Yang dikatakan Maha Kuasa, itu artinya sekuasanya itu hanya yang apapun yang bisa kita buat. Makanya semakin hati kita ini terbuka, hati kita ini sekarang ini masih sibuk membentuk yang namanya Salim. Karena si Salim ini kepingin dianggap orang pinter, kepingin dianggap orang kaya, kepingin dianggap orang terkenal, kepingin dianggap orang yang ramah, yang banyak temannya gini. Karena untuk hidup, seperti Darwin yang katakan ya, kita ini butuh survive, mempertahankan hidup dan meneruskan turunan. Tujuannya sebetulnya untuk itu, ini loh, sebagai organismenya ini tujuannya. Tapi apa seperti itu toh? Nanti pada waktu kamu sampai nanti pada waktu kamu mendekati ajal, kamu akan menyesal karena sebagai manusia ini beda dengan sebagai binatang dan sebagainya. Kalau kita lihat dalam hidup, kita ini cuma hura-hura saja. Sibuk jadi Salim. Pengen jadi Salim ini, jadi Salim begitu. Saya bukan ngomong itu tidak penting loh. Itu penting. Tapi kita tahu beberapa kali kita meninggal. Dalam cerita perwayangan ini selalu banyak muncul ajaran-ajaran yang diajarkan dalam Buddha Dharma yang oleh nenek moyang kita salah satu perwujudannya Robi. Ini diukirkan di Borobudur sebagai suatu kurung seperti itu. Hanya untuk kita supaya kita bisa lihat perwujudannya. Nenek moyang kita dulu itu mengenai sutra-sutra ini apal plotok. Karena mereka bisa milih segitu. Untuk keterangan saja ya sejarahnya. Sutra yang paling atas ini namanya Sutra Gandavyuha. Sutra Gandavyuha ini sutra buku yang kemarin kita tunjukkan yang tebal itu. Karena Borobudur itu dibangun 780 sampai 800 berapa. Pada tahun 790-an ada raja dari India, dari Odisha. Ini menyalin Sutra Gandavyuha ini dengan tinta emas. Beliau yang nulis sendiri, dibungkus, diberikan sebagai upeti persahabatan ke Kaisar Desong di zaman Tang di Tiongkok. Sutra Gandavyuha ini. Berarti Sutra Gandavyuha waktu itu ini dianggap sutra yang mumpuni, sutra yang membantu, tak memang benar. Kalau dimengerti, ini menyeluruh, tidak mudah bacanya. Tapi ini sesuatu
Yang luar biasa kan ya, raja dari India menulis dirinya sendiri sutra ini dibawa ke Tiongkok sebagai upeti persahabatan. Nenek moyang kita ini sudah ngukir sutra Gandavyuha dengan batu di Borobudur. Berarti nenek moyang kita ini pengetahuannya tentang Buddha Dharma ini sudah sangat dalam dan sangat tinggi. Memang benar. Makanya pada waktu Raja Chulalongkorn di tahun 1900 datang ke sini, beliau berkunjung ke sini, itu beliau terperangah. Beliau mencatat dan catatan hariannya, kalau begitu berarti orang-orang di sini ini lebih ngerti tentang Buddha Dharma daripada kita-kita. Dulu anggapannya hanya mereka yang tahu kan. Mereka di Thailand ini yang mengejek. Makanya akhirnya beliau itu sebetulnya hanya mau diberi hadiah satu arca. Akhirnya beliau itu ya bukan bilang menyuap ya, tapi berkawan dengan gubernur waktu itu, akhirnya pulang membawa souvenir 8 pedati dari Jawa ini. Sampai sekarang di Museum Bangkok banyak sekali artefak-artefak dari Borobudur yang ada di sana. Salah satunya ini Gupolonya, Doropolonya Borobudur yang ada itu sampai sekarang. Di sini malah nggak ada, yang ada di Thailand. Mereka sakit, beliau sampai kagum ya. Nah, nenek moyang kita bikin Borobudur itu hanya piranti, hanya alat untuk mengingatkan kita kemanusiaan kita. Ini loh pusatmu yang melandasi semua, atau ketuhananmu, atau apapun kamu menyebutkan. Mungkin dengan stupa yang paling atas, yang paling tinggi, ini seakan-akan untuk mengingatkan jangan terlalu terpukau oleh kehidupan ini saja. Di dalammu ini ada benih kesempurnaan yang sudah ada di dalam hati kita semua, cuman saat ini tertutup. Fungsi kita menguak hal ini, mengatasi hal ini, terbuka hal ini supaya kita itu bisa mengakses mengenai potensi tertinggi kita ini di sini. Ini kan kalau kita membicarakan level itu. Tadi target kita kan supaya nanti kalau kita tahu ya tadi bahwa kematian ini pasti, waktunya ini kita pasti tidak tahu, kita akan pergi sendiri dan semuanya ditinggal kecuali tilasan-tilasan. Yang kita cari ini mungkin sekarang tilasan-tilasan ini. Karena ini yang akan kita bawa, right? Semuanya tinggal deh. Ini terus nih, uruk dup di sini. Makanya di perpayangan, misalnya di suatu lakon yang namanya Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Tio. Ini pada saat itu di sana sebetulnya dikatakan satu hune sak temene neng kono ora ana apa-apa sing ana dudu. Neng kono ora ana apa-apa sing ana dudu. Misalnya gini, sebetulnya terjemahnya ini, sebetulnya sesungguhnya di sana itu tidak ada apa-apa, yang ada itu bukan yang kita pikirkan. Misalnya, kita kelapaan, pagi bangun, malam tidur, tengahnya banting tulang segala macam, untuk nyenengkan siapa? Salim. Ning kono ora ono apa-apa, sing ono dudu. Bilang mau nyenengkan Salim, Salim ini siapa yang disenengkan? Kalau kita cari, tidak ada yang namanya Salim. Ada ini, lonjoran ini.
Salim ini ya mencela-mencela, dong seneng ini, dong gak seneng ini. Berubah-ubah terus. Yang namanya salim itu ternyata cerita, ternyata rentetan-rentetan pengalaman-pengalaman kita. Makanya kemarin dengan Roma Agung juga yang ngomongkan mengenai kebutuhan kita untuk bisa hadir. Karena semakin kita bisa hadir, semakin kita bisa tahu apa tuh yang sebenarnya terjadi ini. Ini yang kemarin kita juga sudah membicarakan ya, sifatnya untuk kehadiran itu sendiri butuh tadi yang disebut heneng, hening, awas, lan eling, yang mempunyai dua aspek, waspada lan wicaksana. Waspada dan wicaksana tadi tujuannya supaya kalau kita berbuat sesuatu, kita berpikir nanti yang perlu itu justru tilasan-tilasan dari perbuatan kita ini, karena setiap perbuatan itu punya imbas, selalu punya efektif, punya akibat. Ini loh ajaran karma. Ajaran karma itu bukan untuk nakut-nakuti, sama sekali bukan. Apalagi ngomong tentang nasib, tentang suratan takdir segala macam. Ini sama sekali tidak seperti itu. Ajaran karma itu menerangkan semua tindakan itu punya akibat, punya efek. Berarti apapun yang kita rasakan sekarang, yang kita alami sekarang, ini adalah efek imbas dari yang lalu. Nah, karena ini sudah imbas dari yang lalu, membentuk yang sekarang ini sudah terlambat tentunya. Tapi ajaran karma ini sangat positif. Justru karena begitu berarti mulai saat ini kalau kita awas, kita eling, ke depannya kita ini bisa membentuk kehidupan kita mau seperti apa loh. Karena kita punya kesempatan sekarang ini. Right? Nah, tadi kembali lagi mengenai ngurus tilasan. Seperti apa sih tilasannya? Ngrembug perkara kamulyan niku padha mawon ngrembug bab perkara wahyu niku lerege padha. Ning ngrembug bab perkara kamulyan niku sing dirembug ampun kamulyane, nanging sing luwih wigati niku malah nggarap wadahe sing ajeng kadunungan kamulyan niku wau. Kamulyan niku langgeng, kahanane boten susah dijangka lan digayuh luwih-luwih digegodha. Tolong terjemah bahasa Indonesia. Membicarakan masalah kemuliaan itu sama saja membicarakan masalah wahyu. Itu artinya sama. Kalau membicarakan masalah kemuliaan itu, yang dibicarakan jangan kemuliaannya, tapi yang lebih penting itu justru menggarap wadahnya yang akan ditempati kemuliaan itu tadi. Kemuliaan itu abadi keadaannya, tidak usah diprediksi dan dicapai apalagi dihayalkan. Condrone kaya maling manjing wismane Durjana. Maling mlebu umahe maling, mesti nglimpe tur sing dilimpe mawon jroning waspada. Mula tan kena kinaya ngapa. Mulane sing kudu digarap luwih dhisik niku wadahe kamulyan. Rahning wahyu utawa kamulyan niku sipate suci, wadahe ya kudu suci luwih dhisik. Ibaratnya seperti pencuri masuk sarang penyamun. Pencuri masuk rumahnya pencuri. Pasti akan mencari kelengahan orang lain. Dan yang dicari kelengahannya adalah orang yang selalu dalam keadaan waspada. Oleh karenanya tidak bisa diperumpamakan. Maka yang digarap terlebih dahulu itu wadahnya kemuliaan.
Oleh karenanya, wahyu atau kemuliaan itu sifatnya suci wadahnya, juga suci wadahnya. wadahnya juga harus suci terlebih dahulu. Terus Kakang Semar sing diarani wadah kang suci kuwi sing kepriye sarta kepriye carane anyuceni wadah. Kakang Semar yang dinamakan wadah yang suci itu seperti apa? Dan bagaimana caranya mencucikan wadah? Lah ngaten nggih, Gus. Wadah sing suci niku sing boten ketambetan rereget. Carane anyuceni kudu awas dateng keplasing pikir utawi cipta. Cipta niku candrane kaya kuda ngerap ing pandengan. Wong sing bisa ngereh kali obahing cipta niku tegese wong waspada. Cipta sing bisa nenuntun hawa nepsune teka pancadriyane niku tegese wong wicaksana. Waspada ing kawicaksanaan niku tegese wong sing pun boten kawisesa kuasane prabot nanging bisa ngereh prabote. Tinuntun dhateng tulusing budya tembunge heneng, hening, awas lan eling. Nah, begini Gus, wadah yang suci itu tidak terkena kotoran. Cara menyucikan harus awas terhadap kecepatan pikir atau cipta. Cipta itu bagaikan kuda berlari di kandangnya. Orang yang bisa mengendalikan gerakannya pikiran itu artinya orang waspada. Cipta yang bisa menuntun hawa nafsu sampai kelima indranya itu artinya orang bijaksana. Waspada dalam kebijaksanaan itu artinya orang yang sudah tidak dikuasai kekuasaan perabot, tetapi bisa mengendalikan perabotnya, dituntun pada ketulusan budi, istilah heneng, hening, awas, lan eling. Heneng, tegese bisa ngendhet obahing karep kang tan rahayu. Hening, tegese enenging cipta ampun nganti karegetan jalan taing kanepson. Awas, panduluning raos muhung tumuju dhateng gegleyonganing sedya. Eling tegese gegetering karsa kang tansah sungkem dhateng purbaning kawasa. Sirna cipta rasa lan karsa jumeneng heneng hening awas lan eling. Nggih ing ngriku niku ndika badhe katar buka sejatining panedya Gus. Heneng artinya dapat menghentikan geraknya keinginan yang tidak baik. Hening artinya beningnya cipta atau pikiran jangan sampai terkotori kekotoran nafsu. Awas, mata batin hanya menuju pada keinginan. Eling artinya getaran keinginan yang selalu bersujud pada kekuasaan Tuhan. Sirno pikiran, rasa, dan keinginan mendirikan heneng hening awas lan eling. Ya disitulah Anda akan terbuka petunjuk yang sejati Gus. Sakmenika ngonten nggih Gus. Menawi jengandika badhe nggayuh kamulyan, sakmangke panjenengan kula aturi ngagenaken dharma. Sekarang begini ya Gus. Kalau Anda ingin mencapai kemuliaan, sekarang panjenengan saya minta mengunggulkan atau mengagung-agungkan dharma. Ya, tegese kepriye Kakang?
Ya maksudnya bagaimana, Kakang? Ngagengaken lelabetan menawi cara semangke dipun wastani tapo ngrame. Tapo ngrame niku tetulung dateng sadengah sing jaluk tulung sing karibetan ngoten. Ora mawas kawula napa Narendra apa Brahmana apa wong sudra sampali. Sinten ingkang mundhut senjata pitulungan panjenengan kedah rila legawa lahir trusing batin Gus. Banyak melakukan perbuatan jasa. Kalau zaman sekarang istilahnya tapang rame. Tapang rame itu menolong kepada siapapun yang meminta pertolongan, yang kesusahan, seperti itu. Tidak memandang rakyat atau raja atau brahmana ataupun rakyat jelata. Siapapun yang meminta pertolongan, Anda harus rela hati, ikhlas lahir batin, Gus. Terima kasih sekali, hebat. Wah, dengar gaya Banyumasan, senang sekali sih dengar. Terima kasih. Ini dari ajaran Buddha Dharma sama sekali tidak bertentangan dengan pengertian ini. Bahkan mungkin kita boleh mengira bahwa pengertian seperti ini itu mungkin sumbernya dari Buddha Dharma yang sudah ratusan tahun ada di bumi Nusantara ini. Right. Jadi ini dalam perwayangan sebetulnya. Kebetulan Popo Mantep Sudarsono ini Swargi, ini dalang yang kondang, ya. Ki Mantep Sudarsono, pernah dengar kan ya? Ya, ini dalang kondang sekali dan sanggitan maupun wacananya ini luar biasa sekali kata-katanya. Kita ini dulu juga belajar dari beliau, mencoba belajar dari beliau tentang kata-kata dalam bahasa Jawa. Karena kita merasa keterbatasan kosakata dalam bahasa Indonesia, sehingga kita ingin membuat suatu kosakata bahasa Indonesia yang nanti bisa kita gunakan hanya untuk memperjelas. Ini kan yang sekarang bahasa Jawa modern. Bahasa Jawa kuno itu juga disebut bahasa Jawa Kawi, karena Kawi itu seperti sastra. Jadi dulu bahasa Jawa ini ditulis selalu hampir seperti puisi, bukan prosa. Makanya disebut kekawin. Ya, kekawin ini susah di sini. Jadi di sini ini waktu itu ceritanya, ini penggalan dari cerita Kongso Adu Jago. Di tengah-tengah ini ada pertemuan antara Semar dan Arjuna. Arjuna ini kelihatan sangat termenung-menung. Ditanya oleh Semar, ada apa toh Gus? Arjuna lalu mengatakan, saya ini kepikiran, Pandowo ini kok terlunta-lunta sekarang di hutan untuk bertahun. Kalian mestinya tahu cerita setelah permainan dadu ini harus mengasingkan diri 12 tahun. Lalu Semar itu ngomong, Gus, kalau mau cari kebahagiaan itu jangan dikejar. Apalagi mencoba mau ditangkap. Kemuliaan ini, tadi yang saya ngomong, mukti bebas. Mulia, kemuliaan ini tidak cuma hanya, tapi equivalent dengan kebahagiaan. Jadi intinya, tanya, kalau kita mau cari kebahagiaan, ini kalau kita usahakan yang dikejar kebahagiaan, pasti tidak bisa. Karena kebahagiaan itu hasil. Right? Hasil perbuatan baru membuat kamu bahagia. Ini datang sendiri. Jangan seperti kamu kejar ini, seperti kamu masuk rumah, kamu pencuri ingin mencuri rumah pencuri.
Artinya tidak mungkin kamu bisa kan, artinya sangat sukar. Bahkan tidak mungkin. Sebab bentuknya ini seperti kuda yang larinya kencang dan sebagainya. Ini Semar ini bilang gitu. Yang penting Gus, dibersihkan tempatnya, artinya orangnya ini. Orangnya. Nah, bagaimana membersihkan orangnya? Makanya kemarin ngomong dalam rumah aku, yang dipentingkan itu samadhi atau meditasi karena selalu hadir, jadi kita selalu menjaga percakapan, pemikiran, dan tindakan laku. Ini yang bisa dibersihkan kan mulai sekarang kan ya. Ya memang yang dulu ada kata-kata ruatan segala macam, tapi ruatan pun itu tadi yang saya sebut lakon yang sebelumnya itu yang namanya Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu. Diyu ini raksasa, Pangruating itu mengruat raksasa. Dalam cerita itu sangat menarik bahwa ternyata yang dianggap raksasa itu bukan hanya bentuk badannya, tapi tingkah lakunya dan cara pikirnya. Dikatakan cara pikirnya itu seperti Radityo atau matahari yang sifatnya panas. Dulu raksasa seperti ini. Jadi cerita Jawa ini ya, cara mengajar yang luar biasa. Terutama Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu itu malah seakan-akan mendefinisikan karma ini. Misalnya, ceritanya ini ya, pada suatu ketika seorang raja ini lengser, mempercayakan negaranya ke sang pangeran. Pada suatu ketika sang pangeran ini ingin menikah dengan seorang putri. Nah, minta tolong ayahnya untuk melamar sang putri ini. Ya, akhirnya sang ayah ini pergi melamar sang putri, cuma ada permintaan bahwa hanya bisa siapapun yang mendapatkan putri ini harus bisa mengalahkan patih kerajaan itu yang namanya Jambu Mangli dan bisa medar ilmu yang namanya Sastro Jendro Hayuningrat. Sastro itu sastra, Jendro ini indra, jadi sesuatu yang hayu itu rahayu, ningrat dalam dunia ini. Bagaimana suatu ilmu yang bisa membuat ini rahayu di dunia ini. Ini yang diminta untuk medar pengetahuan mengenai ini. Nah, diceritakan di negara itu, sang putri itu juga mempunyai seorang adik. Adik ini kepingin ikut dengar karena sang ayah dari pangeran tadi ya, bersedia karena sang ayah ini tahu caranya medar ilmu Sastro Jendro Hayuningrat tadi. Lalu sang anak ini, sang putra, adik dari putri ini kepingin ikut. Tapi diberitahu oleh raja, enggak, jangan ikut karena ini belum waktumu. Ya, kamu jangan ikutin. Dia diam, tapi diam-diam orang ini mikir, adiknya ini, mosok cuma dengarkan ilmu kok enggak boleh gitu ya. Padahal diterangkan, udah, enggak apa-apa saya nanti tak nyuri-nyuri ikut denger gitu kan. Ceritanya nih, ternyata pada waktu sang Begawan ini Wisrawa ini mulai membabarkan Wahyu Sastro Jendro Hayuningrat, si adik ini ikut dengarkan dari jendela gini, dengar Wahyu Sastro Jendro yang intinya tadi, misalnya salah satunya itu Sabtu ini temenin ning kono rano popo sing ono dudu misalnya ya, nerangkan bahwa mencoba waspada tentang keberadaan hidup ini. Jangan sampai salah paham, jangan sampai terus salim terus gini-gini, artinya ada dimensi lain yang harus kamu perhatikan. Si adik yang dengar gini, ini kan
uraian bahagia seperti itu. Tapi karena dia ini melanggar, punya aturan seperti ini, karmanya seketika itu juga si adik yang katanya tampan sekali berubah menjadi raksasa bentuknya. Ini yang kemudian menjadi Patih Nalengko Prahasto. Ini adiknya ini. Raja yang tadi bentuknya raksasa, waktu setelah mendengar Sastro Jendrayuningrat berubah menjadi Satrio Bagus. Nah ini diceritakan berarti karma itu tidak cuma dalam bentuk badan, nanti juga dalam bentuk segala macam. Ya, lalu melompat tadi Kiai Semar ini memberi maka Gus yang perlu itu wadahnya ini kamu bersihkan. Jangan sampai kena terus dia menggunakan kata jelantah. Jelantah tahu kan ya? Minyak bekas penggorengan yang hitam. Ini loh, saya cerita tadi mengenai sungai tadi ya. Tugas kita ini pas sungainya lewat, jadi kita ini kita bebaskan jelantahnya ini. Kalau bisa kita tanggulangi sambil hidup ini. Jadi berikutnya itu nanti mestinya lebih jernih, lebih bisa mencari tujuan. Lalu Semar ini ngomong, lah Gus, kamu lebih baik membersihkan ini. Arjuna lalu tanya, Kakang Semar, bagaimana caranya untuk membersihkan? Terus diberi Semar. Semar mengatakan, ajeng lelabatan ini lelabatan pun caranya menyebabkan gini, itu yang disebut topo ngerame, yang diusulkan oleh Pak Eko ini. Topo ngerame bertapa, tapi ngerame aktif, menyibukkan diri, bertapa yang sibuk, bukan bertapa cuma di gunung atau di, artinya selalu bersedia menolong kepada siapapun, baik Brahmana, baik Sudra, baik Raja, baik pun orang miskin, kamu selalu harus siap membantu yang tulus lahir dan batin. Tulisan di sini. Makanya tema Borobudur itu begitu kita sudah keluar dari tahap karma wibanga, sutra yang dipilih di situ adalah Jataka dan Awadana, karena sutra dalam Jataka itu isinya, temanya seperti yang dianjurkan tadi, yaitu topong rame. Selalu berguna buat yang lain, atau dalam bahasa Jawanya indah sekali sebetulnya. Migunani tumraping lian. Jadi falsafah migunani tumraping lian itu kalau bisa kita camkankan di sini, karena ini satu-satunya yang tidak cuma membersihkan wadahnya, tapi ini nanti yang akan kita bawa terus tilasanya. Karena ini kebajikan. Tadi kita ngomongkan kan ya, kalau hidup ini nanti yang mau dibawa apa? Tilasanya kan. Tilasanya bagaimana yang bisa dapat? Hanya satu cara, yaitu migunani tumraping lian. Yang lain-lain ini pusatnya masih tetap si Salim ini. Si Salim ingin ini mengumpulkan. Tapi jika kita selalu memikirkan yang lain, berguna buat yang lain, membuat kebajikan buat yang lain, ini nanti kita bawa seterusnya. Nah, sekarang mungkin sebetulnya jelas dalam hidup ini, saya akan bilang ya, kalau kita lihat, kalau kita jujur, berapa persen dari hidup kita ini menjadi sesuai dengan apa yang kita rencanakan? Sedikit banget. Padahal setiap kali bertindak sesuatu, selalu kita pikirkan ya, selalu kita olah, kita pikir. Tapi akhirnya kok enggak cocok dengan apa yang kamu pikirkan. Mendadak kok kamu bisa berbuat ini, memutuskan ini, kok enggak itu. Kebanyakan hal yang nantinya membawa kenyamanan
yang membawa kesejahteraan untuk kita, yang dorong membuat kita berbuat itu bukan pikiran kita, bukan kepintaran kita, bukan gelar atau kekayaanmu. Yang dorong ini kebajikanmu, tilasan dari kebajikan ini. Makanya yang Eko kalau katakan semalam, dia mengatakan semua pengumpulan daya kebajikan. Daya kebajikan ini namanya punya tadi ya. Ini sayang sekali dalam bahasa Indonesia diterjemahkan pahala. Bukan pahala. Pahala ini kan seperti diberi hadiah gitu ya. Diberi hadiah. Ini bukan. Artinya setiap kali kita berbuat bajik tadi, ya topo ngerame tadi, migunani tumraping liyan, kita ini menimbulkan suatu berkah dalam bentuk daya dalam hati kita, yang nanti memaksakan kita untuk berbuat ini, karena yang ini itu nanti akan membawa kesejahteraan. Jadi jangan kemaki, jangan sombong dalam hidup mengatakan saya bisa mikir, ini saya ingin putuskan. Ternyata enggak kan? Betapapun pandainya kita mikir segala macam, tidak banyak loh dalam hidup itu yang kita putuskan berdasarkan pemikiran tok. Mesti ada dalam hati yang menurut kamu, ini gini loh, kamu beginian, ini begini. Apa itu? Ini loh yang namanya berkah. Misalnya, coba kita ingat dalam hidup ini, kalau kita lagi susah, lagi down, benar-benar lagi down, yang membuat kita akhirnya keluar dari itu kira-kira apa? Anak bocah gampang, ya, mamanya berikan es krim, atau dikasih permen. Kalau kita apa ya yang dorong kita keluar dari kesusahan kita? Tadi berkah tadi, berkah kebajikan kita sendiri. Yang lagi wes cukup. Ini yang mendorong kita keluar dari penderitaan. Makanya semakin kita bajik, semakin kita peduli buat yang lain, hidup kita akan dengan sendirinya lebih enak, lebih nyaman. Otomatis kamu dipaksakan untuk bahagia. Karena isinya di sini, ini adalah hanya berkah, hanya daya yang membuat kamu bahagia. Karena kamu selalu hidup dengan Tuhan, hidup dengan apa? Anggapannya, yang lain. Tapi itu jadi satu. Kita pun tidak usah mikir seperti sekarang ya. Kita ini kan tidak ngelegewo. Sebetulnya bahwa setiap saat, ini kita dibarengi dengan yang namanya ilahi, atau mau ngomong apa dah namanya, itu barengan terus. Nah ini Buddha yang ngomongkan, guys, you are like that. Makanya disebut Buddha nature. Right? Karena itu the nature of being Buddha is with you. Nggak ada yang di luar. Kalau orang yang makan nyembah Tuhan segala macam itu, kalau ditanya, lah di mana Tuhannya? Apa Tuhan harus minta izin janjian ketemu kita gitu kan? Enggak kan? Makanya Tuhan itu akan selalu hadir berbarengan dengan kita. Dan sebetulnya dibilang satu ya bukan, dibilang dua juga bukan. Makanya dalam bahasa Jawa ini yang disebut aluruning atunggil, adwaya. Ini artinya itu adwaya. Bagaimana ke sana? Praktisnya topo ngerame. Hidup ini, mari kita menyibukkan diri dengan kebajikan, sehingga setiap apapun yang kita lakukan itu selalu bermanfaat buat yang lain. Misalnya tidak bisa bermanfaat pun, kalau bisa jangan sampai apa yang kita lakukan, katakan itu merugikan atau mencederai yang lain. Wis, itu saja. Urip itu nek cekelanya itu, kamu itu sak Buddhis, kamu itu sak apapun agamamu, apapun kamu mau itu yang namanya dekat dengan Tuhan atau menyatu dengan Tuhan, itu seperti itu. Hidup di mana kita selalu mengingat apa yang bisa kita memberi manfaat buat yang lain,
Kalau tidak bisa membuat manfaat buat yang lain, paling tidak jangan mencederai dan jangan melukai. Nah, dengan demikian, hidup ini mendadak. Kembali lagi jadi salim ini kan ya. Mendadak tidak perlu harus jadi salim yang ini atau yang itu. Jadi salim yang ini aja. Makanya saya sudah coro bodone ini tadi kemarin dan sekarang ini kan saya cuma nekat saja kan. Ya nggak ngerti mau ngomong apa loh. Waktu diminta. Karena nggak perlu. Menurut saya ingin janji. Pengetahuan saya itu sedikit. Ya. Mengenai dan pengalaman ini sedikit lah bandingnya. Tapi waktu Eko usul untuk datang sini, kemarin anak-anak itu rada khawatir. Jadi yang barengan saya dari Jakarta karena kemarin itu kita mulainya jam 4 pagi. Terus kita naik ke Borobudur atas. Wah, panasnya luar biasa. Kita nerangkan dengan hampir berapa 78 orang. Saya cerita tentang Maitreya Kanyaka yang ada di situ. Lucu loh. Mereka itu intelektual. Ternyata kita tahu ada wakil rektor UI, ada profesor, ada dokter. Banyak yang nangis dengar cerita. Jadi, Robian, amazing. Batu, ini kalau kamu ceritakan ceritanya, kemarin itu banyak yang nangis. Ini orang pandai-pandai, orang intelek. Nah, dengar cerita mengenai Maitreya Kanyaka. Kamu tahu kan ceritanya tentang anak yang Maitreya Kanyaka ini ukiran di Borobudur. Ceritanya ini begini. Pada suatu saat ada seorang saudagar. Itu kalau punya anak meninggal kecil. Sampai diberitahu temannya, sebenarnya punya anak. Misalnya kalau laki dinamai perempuan untuk bahasa ruat gitu ya, atau kalau bahasa Tionghoanya ciswa gitu kan, ya kamu diberi nama perempuan, lahir anak laki, namanya bapaknya ini namanya Pak Maitri, lah terus anaknya ini diberi Maitri, nama dari bapaknya, Kenyo bahasa Jawanya itu artinya gadis, Maitri Kenyo, Maitrak Kenyoko, namanya ini, diberi nama ini. Anaknya ini tidak lama sesudah itu, sang ayah meninggal. Karena berlayar, berdagang di perjalanan meninggal beliau. Si anak ini cinta ibunya luar biasa. Dan dia selalu ingin menjadi seperti sang ayah. Makanya sang anak ini waktu menginjak jejaka, mulai dagang. Mulai dengan dagang membuka toko kelontok. Laris. Ternyata hasil pertama 4 pundi ini dibawa, diberikan ke sang ibu. Ada ukirannya kok di sana. Terus ternyata sesudah itu diberitahu oleh temannya, sebetulnya ayahmu bukan dagang kelontok loh. Dagangnya minyak wangi. Lalu dia dagang minyak wangi. Sukses. Dan dapat uang 8 pundi diberikan ke ibunya lagi. Tapi terus diberitahu temannya, sebetulnya ayahmu paling sukses jadi tukang emas, toko emas. Buka toko emas. Sukses. Hasilnya 16 pundi diberikan ke ibunya. Ibunya ini senangannya beramal untuk memberikan para brahmana, anak yatim, anak piatu, dan berikutnya. Sampai akhirnya 32 pundi itu pun juga diberikan ibunya. Nah, begitu sukses, temannya ini cemburu. Dia sukses. Dia ini ngomong ke Maitreya Kanyaka, sebetulnya ayahmu paling sukses itu waktu jadi saudagar yang berlayar kemana-mana. Sang ibu ini dari kecil paling takut anaknya tahu. Karena ayahnya meninggal kan. Karena begitu.
Lalu Madakanyaka tanya ke sang ibu, Bu, apa benar ayah itu dulu suksesnya karena dagang di laut ini? Si ibu nggak bisa bohong, bilang iya. Oh, ya sudah, dipikir cuma begitu. Ternyata Madakanyaka itu betul-betul ingin. Nah, ini dikatakan dalam psikologi modern ya. Katanya anak-anak laki-laki itu biasanya ingin jadi seperti ayahnya atau lebih baik dari ayahnya biasanya. Katanya. Madakanyaka seperti itu kan. Wah, ibunya ini khawatirnya luar biasa. Lalu Madakanyaka kata, Bu, saya tetap bersikeras akan pergi. Sang ibu itu saking takutnya. Oleh itu, minta, nak, Bu, jangan pergi. Dia gunakan bermacam-macam. Saya ini sendirian di sini, bukannya enggak begitu. Madakanyaka bilang, no, enggak, Bu, saya nekat gini. Dikatakan dalam sutranya ini, sampai dipeluk kaki anaknya di sebelah kiri ini, ada gambar sang ibu memeluk kaki anaknya nih, kaki Madakanyaka. Nak, ojo lungo toh. Ya, ojo ditinggal ibu itu. Tapi ini seperti orang yang kilaf karena punya karep, punya kehendak, lupa bahwa itu sang ibu maupun apa, dia nekat kakinya ditarik, ibunya kejengkang, kepalanya kejeduk ini dan berdarah-darah. Sampai begitu. Terus Madakanyaka pergi, sang ibu itu artinya nangis dan berdoa bukan karena ditinggal. Sang ibu itu nangis karena dia tahu Madakanyaka itu menyebabkan kepalanya terluka. Seperti setiap ibu. Sang ibu itu, ini kata-katanya dalam bahasa Sanskerta ini. Bahasa Palinya ada juga nih, bahasa Tionghoanya ada juga. Ini meratap ibunya. Lalu ngomong, semoga anakku, janganlah kamu menerima akibat perbuatanmu ini. Ibu ini doanya luar biasa. Sang ibu meratap sambil mendoakan, tahu bahwa ini hanya kekilafan. Tidak kecewa atau marah ke anaknya, bahkan yang didoakan anaknya. Madakanyaka nekat. Akhirnya dia tetap pergi dengan naik kapal berlayar. Dikatakan sampai di suatu tempat di mana ada suatu tradisi di mana kalau malam ya pemimpin dari kapal itu tidurnya pisah. Karena pada waktu itu ada seperti aturan kalau dirampok, perampoknya itu hanya boleh mengambil barang-barangnya kalau juga menawan pemiliknya, pemimpinnya gini. Makanya pemimpinnya dipisah tidurnya supaya enggak ada. Nah, malam itu ada badai besar. Badai besar, anak buahnya yang di kapal ketakutan. Makanya di gambar itu ada skoci, lautnya berombak-ombak, kapalnya pergi, Madakanyaka ditinggal. Dia betul-betul terdampar di pulau sendirian. Lalu dia sambil jalan, di sebelah kanannya ini, ketemu dengan 4 apsara, 4 bidadari. Dikatakan dia lalu dijamu dan itu. Tapi dia tetap ingin, setelah berapa tahun, tetap ingin melanjutkan perjalanannya, ngotot. Akhirnya dia pergi, ketemu 8 bidadari, apsara. Ketemu, terus ngotot juga. Nggak mau tetap tinggal sana, tapi ngotot terus sampai berjalan. Akhirnya ketemu 16 bidadari. Yang akhirnya dikatakan ketemu 32 bidadari, meskipun yang diukir cuma 14. Kira-kira ceritanya itu apa? Ya, betul. Sesuai dengan pudi-pudi, right? Yang pertamanya 4 pudi-pudi, ketemu 4 bidadari. Kemudian berikutnya ketemu 8 bidadari, ketemu 11 bidadari, itu ketemu 13. Intinya, karma itu pasti. Ya, imbang lah seperti itu. Nah,
Akhirnya 32 bidadari wis kepenak sebetulnya, tapi tetap mau pergi. Akhirnya Majakan pergi masuk hutan, di tengah hutan ada seperti puri istana yang kuno yang sudah tidak terpakai. Keraton terbengkalai gitu. Istilahnya apa terbengkalai? TBK. Terus dia masuk, begitu masuk pintunya yang tebal itu menutup. Majakanya kaget. Lihat di depannya, ini di sebelah, paling di sebelah kanan, ada orang merintih di atas kepalanya ada cakra penggilingan yang berapi-api yang memotong kepalanya. Tahu kelihatannya gambarnya? Cakra penggilingan di sana. Majakanya kaget. Terus tanya, jenengan itu siapa? Kenapa kok di sini? Berapa lama sudah di sini? Orangnya ini ngomong, saya di sini sudah lama sekali. Ratusan tahun. Saya begini ini karena saya dulu bertindak dan mencederai ibu saya. Dan saya ini menunggu orang yang akan menggantikan saya. Seketika itu juga Maitreya Nyaka tahu. Ini saya, seketika itu juga Maitreya Nyaka hatinya penuh penyesalan, penuh cinta kasih dengan sang ibu, meratap dan Bu nyuwun pangapunten. Dia itu minta maaf benar ke sang ibu dan cinta kasihnya terhadap sang ibu bahwa bisa lihat betapa cintanya sang ibu ini dari kecil merawat dia, toh dia bisa kilaf di luar, dia nggak tahu kalau didoakan oleh sang ibu ya. Tapi mereka ini doa ibu ini luar biasa. Mungkin ya karena doa ibu atau karena pahala dia ya. Dia itu tidak merasa takut. Maitreya Nyaka lihat itu, alih-alih takut, Maitreya Nyaka itu terus berlutut. Dalam hati minta maaf kepada sang ibu. Sungkem dia ke ibunya. Dari jauh. Cakra penggilingan yang memotong kepala, yang sampai berlumuran darah, yang berapi-api. Ini ada berapa versi? Salah satu versinya malah roto gila nih, deskripsinya. Berkobar-kobar membentuk suatu seperti suatu opor yang besar, panas. Dan satu hal lagi yang dalam bahasa Pali menyatakan ini tajamnya seperti pisau cukur. Jadi bisa kita bayangkan ya, alih-alih takut, tapi dengan rasa minta penuh, minta maaf ke sang ibu, dan ini loh mandinya doa ibu itu menurut saya. Mereka duduk gini. Membuat Maitreya Nyaka itu berpikir yang jelas dan hatinya terbuka luar biasa. Saat itu Maitreya Nyaka ngomong, oke, dengan rela, dia ngomong ke orang depan, saya rela. Dia rela tidak cukup dengan rela, dia itu malah berpikir dan berkata, saksikanlah dia. Saya mohon semua orang yang di Jagat Raya ini yang berbuat seperti ini, yang mencederai orang tuanya, yang kurang ajar dengan orang tuanya, efek apapun yang mereka terima saat ini, saya saja yang terima. Saya saja yang mengalami. Luar biasa kan? Ini loh, keberanian seperti ini. Lalu dia mengatakan, betul, cakra penggilingannya jalan, begitu menyentuh kepalanya Maitreya Nyaka, hilang cakranya. Karena kekuatan tadi, peduli kepada yang lain, ini lebih-lebih lagi. Tidak cuma dari tidak hanya dia tidak merasa sakit atau apa, dia sudah tidak mikir, dia sudah siap. Tapi justru akhirnya bisa sampai cakranya, penggilingannya hilang. Dan dikatakan
akhirnya nanti dia waktu meninggal dilahirkan di alam tutsita. Ini ada gambarnya di sebelah sana. Ini loh, Borobudur itu ceritanya banyak yang seperti ini, Tom. Pak Robi. Banyak. Intinya satu nih. Untuk supaya kita ini peduli. Kita ini migunani tumraping lian. Kita ini bertekad setiap hari menjadi orang lebih baik, lebih pinter, lebih apa. Bukan ingin lebih kaya, lebih gede, tapi supaya kita bisa berguna buat sesama. Ini yang disebut topong rame. Di setiap saat kita cari kesempatan, bukan terus cari-cari pasang kulit pisang, kalau kepleset baru ditulungi gitu kan. Tidak usah seperti itu. Tadi seperti khawatir saya jalan terus saya digandeng untuk jalan. Ini loh, kebajikan itu kalau keluar, kalau sudah biasa, keluarnya otomatis. Ya, tambah lama kamu ini yang kita tumpuk. Kalau kita mau jadi manusia yang nanti tidak ada penyesalan kalau tanggal kita sudah selesai. Kalau kita ingin cari arti dari hidup ini, di sini loh artinya. Jadilah orang yang bajik, yang selalu migunani tumraping lian.